Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang di rumah juga saya percaya bahwa kita semua luar biasa dalam naungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa sungguh dalam kasih Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu maka pagi hari ini layaknya kita membawa penyembahan kita, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang
syukur kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kami. Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Ku sembah Kau yang terindah. Bapak Ayan akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang, kami boleh bersujud dan beribadah kepadamu Tuhan. Semua ini oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua Tuhan merendahkan diri kami dan hati kami hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang lebih besar, Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pimpin ibadah pada pagi ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga ada akhirnya. Dengan pimpinan daripada Roh Kudus di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan. Setiap yang ada di tempat ini. Baik WL, singernya, pemain musiknya. Tuhan urapi. Di dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat ya Tuhan dan pengetahuan daripada-Mu di dalam nama Yesus. Biar Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Memberikan berkat bagi kami yang ada di tempat ini. Juga kami berdoa bagi kami ya Tuhan jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hati kami. Berkati ya Tuhan. Berilah kami boleh membuka hati kami. Biar Roh Kudus yang bekerja. Berkarya di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih. Biar Tuhan kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, biar Kau sendiri akan memimpin semuanya ini. Yang percaya katakan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita menerima sukacita dari surga. Karena itulah yang menjadi kekuatan setiap kita. Amin. Amin. Terima sukacita surga. Pernah dilihat mata
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Sebab kita semua tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku perlu Kau Tuhan. Yang ku
benar-benar merindukan Engkau. Kiranya Engkau Tuhan menjamah kami, mengubah kami, dan mengubah hati dan pikiran kami. Mari Tuhan berbicaralah pada pagi hari ini. Kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mengikuti dan mendengarkan ibadah pada saat ini. Dimanapun kami berada, Roh Tuhan mampu dan dapat menjamah dan mengubah kehidupan kami. Hati kami terbuka bagi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya yakin saudara-saudara telah diberkati oleh puji-pujian. Dan setiap pujian-pujian yang kita naikkan pada saat kita menyembah Tuhan. Saudara rindukan bahwasanya Tuhan menjamah, karena saya yakin di atas pujian itu ada kuasa Tuhan. Dan pada pagi hari ini mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Tentunya saudara-saudara pada saat-saat seperti ini sangat sering kali mendengar satu istilah new normal. Yaitu hidup dalam normal yang baru, saudara-saudara. Nah, saya ingin menyoroti pada pagi hari ini dan saya mengambil dengan satu judul yang hampir sama, bagaimana kita akan mau menapaki kehidupan new normal ini. Nah, saya memberi judul New Normal dan New Life. New Normal dan New Life. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, tentu kita tidak mungkin seringkali mungkin baik itu di berita-berita bagaimana ketika kita mendengar satu istilah new normal. Apa arti dari new normal itu? Saya melihat dan saya mencari-cari beberapa dalam artikel. New normal itu seringkali dipahami dengan satu pengertian, yaitu cara hidup dengan kenormalan yang baru. Istilah ini sebenarnya mulai muncul ketika pada masa ketika tahun 2008-2007 itu ada satu resesi ekonomi. Jadi istilah ini sebenarnya istilah ekonomi. Tetapi istilah ini kemudian gencar disampaikan pada saat-saat seperti ini. Dengan satu pemahaman yang baru adalah new normal itu adalah satu tatanan kehidupan yang baru. Atau kebiasaan dan perilaku yang baru yang berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk apa? Untuk saudara bisa menjaga produktivitas saudara pada masa pandemi virus atau COVID-19 ini. Selama mungkin 3 bulan, 4 bulan ini, hampir seluruh bumi ini, bahkan bangsa kita ini Indonesia, saudara-saudara mengalami pandemi COVID-19, satu penyakit yang menular, sehingga kemudian akhirnya pemerintah hampir di seluruh dunia ini mulai kemudian menghimbau untuk benar-benar menjaga diri, baik itu dalam bentuk sosial kerumunan atau berkumpul, dan kemudian physical distancing dan kemudian saudara bisa menjaga antara satu sama yang lain. Supaya apa? Menjaga supaya saudara tidak tertular penyakit COVID-19. Sehingga kemudian akhirnya setelah 3 bulan masa karantina atau 3 bulan ini setelah kita mungkin tidak pergi kemana-mana, akhirnya pemerintah mulai menghimbau ada satu masa yaitu new normal. Saudara bisa melakukan produktivitas atau melakukan pekerjaan atau bisa melakukan ibadah atau melakukan belajar saudara-saudara, tapi dengan satu protokol kesehatan. Itulah yang kemudian kita mengenal dengan masa new normal. Jadi new normal itu didasarkan kepada bahwasanya saudara menjaga kehidupan kesehatan saudara secara jasmani di tengah-tengah ada pandemi COVID-19 supaya saudara terhindar dari penyakit COVID-19. Dan apa yang kemudian saudara bisa lakukan untuk saudara bisa terhindar? Kemudian banyak himbauan yang mengatakan bahwasanya saudara harus rajin mencuci tangan.
Saya yakin ketika kita setelah pergi keluar dan masuk ke rumah atau masuk ke tempat-tempat tertentu, saudara harus diwajibkan untuk cuci tangan, karena salah satu sumber dari penularan COVID-19 itu mungkin dari pegangan itu. Kemudian saudara harus mencuci tangannya dengan harus pakai sabun atau hand sanitizer. Dan kemudian saudara bepergian, saudara harus memakai masker. Pakai masker kemanapun berada. Bahkan kemudian ada satu peraturan bahwasanya disiplin untuk memakai masker. Kalau tidak pakai masker ketika sudah bepergian, bisa juga kena denda. Dan setelah itu saudara harus jaga jarak aman. Mungkin ketemu dengan seseorang, kalau dulu bisa berjabat tangan, ya kalau dulu mungkin bisa rangkulan, tetapi sekarang sudah harus menjaga jarak. Kayak seperti saudara mungkin kalau bisa dapat mungkin tidak bersalaman. Tidak bisa, mungkin jarak aman pada waktu kita berbincang-bincang, kalau dulu bisa dekat, tapi jarak aman sekarang minimal 1 atau 1,5 meter. Nah, inilah sebenarnya protokol-protokol inilah yang kemudian didengung-dengungkan pada masa new normal ini. Dengan maksud apa? Dengan maksud saudara menjaga kesehatan saudara secara jasmani dari penyakit COVID-19. Tapi saudara-saudara waktu kita belajar di dalam Alkitab juga menjelaskan satu kehidupan bukan hanya tentang new normal, tetapi satu kehidupan yang baru. Istilah yang ada di dalam Alkitab adalah new life, hidup baru. Kalau new normal itu didasarkan supaya kita menjaga kesehatan kita secara jasmani, oleh karena supaya kita ini bisa terhindar dari COVID-19. New life di dalam Alkitab itu sedang berbicara kepada kita, mengajarkan kepada kita dengan arti yaitu satu kehidupan rohani yang berbeda secara kualitas manusianya. Jadi dasar dari kehidupan baru yang ada di dalam Alkitab itu adalah bahwasanya kita menjaga kehidupan rohani ini supaya kita ini terhindar bukan dari penyakit COVID-19 tetapi dari dosa. Hidup baru yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah satu kehidupan yang benar-benar satu kehidupan yang baru yang kita bisa hidup bebas dari dosa. Dan ketika kita mengikuti aturan-aturan new life atau hidup baru sesuai dengan Alkitab, maka kita terhindar dari penyakit dosa. Saudara, mari coba saya ingin menyorotin pada pagi hari ini tentang hidup yang baru. Kalau new normal atau hidup dalam tatanan yang baru, itu bagaimana menekankan tindakan-tindakan secara jasmani. Saudara harus cuci tangan, saudara harus memakai masker, saudara kemudian harus bepergian kemana-mana, mungkin menjaga kontak fisik. Saudara kalau berbicara harus punya jarak seperti begitu. Nah itu apa? Ketika saudara melakukan itu secara disiplin, maka hasilnya adalah saudara bisa menjadi orang yang sehat dan kemungkinan besar bisa terhindar dari COVID-19. Tetapi hidup yang baru juga mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita secara manusia, secara rohani menjadi kehidupan yang berkualitas. Ketika hidup kita secara rohani berkualitas, maka apa yang terjadi? Kita bisa terhindar dari penyakit yang namanya dosa. Di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, saya akan membacakannya. Firman Tuhan berbicara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi saya bacakan, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kehidupan new normal,
Saudara harus benar-benar mendisiplin saudara sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan saudara secara jasmani dari COVID-19. Tetapi kehidupan yang baru itu didasarkan kepada apa? Saudara akan menikmati, saudara akan mengalami hidup yang baru itu, menjadi ciptaan yang baru itu ketika saudara hidup di dalam Kristus. Inilah sebenarnya dasar kalau saudara ingin terbebas dari kuasa dosa, dari penyakit dosa. Saudara, inilah dasar kalau saudara ingin mengalami satu kehidupan yang baru adalah yang pertama, saudara, kita harus ada di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus, orang itu akan bisa mengalami hidup yang baru. Alkitab menggambarkan bahwasanya ketika kita belum percaya kepada Yesus, maka kita hidup dalam kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu digambarkan sebagai kehidupan, sebagai tokohnya itu hidup lama itu digambarkan dalam kehidupan Adam. Hidup yang lama itu hidup seperti Adam kemudian jatuh di dalam dosa. Adam digambarkan dengan hidup dalam ketidaktaatan. Bagaimana ketika waktu itu ada perintah jangan memakan buah itu, tetapi kemudian Adam memakannya, menggambarkan ketidaktaatan. Hidup yang lama juga berbicara tentang penghukuman. Orang yang hidup lama itu sebelum percaya kepada Tuhan, seringkali itu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dipenuhi dengan mungkin perasaan ketakutan akan masa lalu, ketakutan akan apa yang telah dilakukannya. Dan kehidupan yang lama digambarkan, hasil dari kehidupan yang lama itu adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Tapi hidup yang baru digambarkan oleh seorang tokoh yang namanya Yesus. Orang yang hidup dalam kehidupan yang baru, orang itu hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran, orang itu sudah belajar di dalam hidup dalam ketaatan. Jadi ciri dari orang yang hidup baru adalah orang itu hidup di dalam ketaatan. Tapi ciri dari orang yang hidup dan masih hidup dalam yang lama adalah ketidaktaatan. Dan ciri kehidupan baru yang digambarkan oleh seorang tokoh Yesus itu adalah pembenaran. Hidupnya selalu di dalam kebenaran. Dan hasil dari hidup yang baru itu adalah kehidupan. Tapi hasil dari kehidupan yang lama itu adalah maut dan kematian. Dan inilah sebenarnya saudara-saudara yang perlu kita kejar di dalam kehidupan ini. Saya dan saudara ketika percaya firman Tuhan katakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, artinya ketika kita menerima Yesus, artinya ketika kita percaya dan kemudian menerima Yesus untuk masuk di dalam hidup kita, memimpin hidup kita, maka apa yang terjadi? Saudara hidup dalam satu tatanan yang baru. Tatanan yang baru itu sama dengan kehidupan new normal. Kebiasaan-kebiasaan yang lama harus ditinggalkan. Kalau dulu mungkin sebelum new normal, sebelum pandemi COVID-19, saudara mungkin pergi kemana-mana, saudara kemudian tidak pernah cuci tangan, mungkin mau makan gak cuci tangan karena mungkin gak ada tempat cucian tangan. Wah, saudara masih sehat. Saudara mungkin bisa berbicara dengan orang dalam kerumunan seperti begitu. Ya dulu gak ada pandemi COVID-19, saudara masih bisa sehat. Tapi saudara bisa bayangkan pada masa ini COVID-19 ini masih banyak menular dan sekarang ini sudah hampir 45.000 atau 46.000. Saudara bisa bayangkan. Kalau saudara tidak bisa menjaga, kalau saudara tidak hidup di dalam new normal, tatanan kebiasaan yang baru, menjaga kesehatan saudara, hidup di dalam kebiasaan yang sehat, sering cuci tangan dengan sabun, dan kemudian saudara memakai masker, dan saudara kemudian juga menjaga jarak antara dengan sesama yang lain. Kalau saudara tidak hidup di dalam ini, kemungkinan besar kita kena penyakit COVID-19. Kehidupan yang baru juga seperti begitu. Kehidupan yang baru tidak bisa dijalani dengan kehidupan yang lama, saudara-saudara.
Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang belajar dalam ketaatan. Saya membaca di jalan, memang belum ditemukan vaksin COVID-19. Tapi ada satu tulisan yang sangat besar. Vaksin yang ampuh supaya kita bisa mengalahkan COVID-19 adalah disiplin. Disiplin pakai masker, disiplin cuci tangan, disiplin menjaga jarak, disiplin pokoknya hidup sehat, disiplin dengan tatanan yang baru pada saat ini yang dihimbau, yang sesuai dengan protokol kesehatan, maka kemungkinan besar saudara bisa terhindar dari COVID-19. Disiplin. Dan saudara, kalau saudara ingin menikmati satu kehidupan yang baru di dalam Kristus adalah, maka kita juga perlu disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk bersekutu dengan Tuhan. Disiplin saudara untuk punya waktu dengan Tuhan. Tetapi kalau pada masa ini pandemi COVID-19, wah, justru kita harus disiplin menjaga jarak. Tapi dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus adalah saudara harus disiplin untuk menjaga jarak yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau saudara menjauh dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Penyakit dosa akan menggerogoti kita. Dan inilah sebenarnya yang menjadi satu tatanan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Makanya kemudian di dalam, kalau saudara membaca di dalam Efesus pasal 4, itu menceritakan bagaimana kita harus belajar dalam satu kebiasaan yang baru. Efesus pasal 4 mulai ayat yang pertama. Efesus pasal 4 ayat yang pertama, dan selanjutnya saya akan bacakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Orang yang hidup baru di dalam Tuhan harus hidupnya itu berpandanan. Artinya gini, saya dan saudara sekarang ini adalah pengikut Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan disiplin protokol sebagai pengikut Kristus. Kalau dulu kebiasaan-kebiasaan yang lama itu harus benar-benar ditinggalkan. Protokol yang lama itu tidak sesuai dengan protokol hidup baru sekarang ini. Protokol kehidupan yang lama itu digambarkan sebagai orang yang tidak taat, saudara menjadi orang yang tidak taat, orang yang semau gue. Tetapi protokol hidup baru adalah saudara harus belajar dalam ketaatan. Dan ketaatan di dalam hidup baru adalah ketaatan sampai mati. Ketaatan yang sampai kita benar-benar pasrah dan berserah kepada Tuhan. Protokol kehidupan yang baru adalah saudara harus dekat dengan Tuhan. Protokol kehidupan yang baru adalah saudara harus membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Protokol hidup baru adalah yang sama seperti yang digambarkan Efesus 4 ayat 1 itu adalah saudara harus belajar hidup dalam kesatuan. Efesus pasal 4 ayat 1 itu menggambarkan kesatuan jemaat. Saudara harus, kesatuan itu adalah satu gambaran yang sangat menyolok di tengah-tengah dunia ini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menunjukkan kesatuan. Keluarga-keluarga juga harus menunjukkan kesatuan. Karena itulah protokol kehidupan yang baru itu kemudian di dalam Efesus ini 1 Korintus, 2 Korintus dan Efesus itu ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus kemudian menjelaskan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa hidup baru itu. Ayat yang kedua itu dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ada amin? Saya yakin semua jemaat Gereja Beit Elohim ini orang-orang yang rendah hati. Ya rendah hati benar-benar, bukan rendah hati di atas gunung, gitu ya. Tapi rendah hati. Protokol kehidupan yang baru itu adalah digambarkan sebagai saudara harus belajar hidup dalam kerendahan hati, lemah lembut dan sabar. Ini satu paket, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Orang yang sabar, salah satu tandanya yaitu dia orang itu pasti lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut, orang yang juga itu pasti sabar.
Orang yang lemah lembut pasti rendah hati. Jadi gampang digambarkannya seperti begitu. Dan kemudian di sini dikatakan bahwasanya tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Orang yang hidup baru itu adalah orang yang peduli, orang yang empati, bukan hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi sama seperti Kristus, karena gambaran hidup yang baru itu adalah tokohnya yaitu Yesus. Yesus bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan salah satu moto Tuhan Yesus adalah, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Satu kehidupan yang baru itu adalah satu kehidupan yang benar-benar kita telah menyalipkan diri kita sendiri. Dan kemudian kita benar-benar mau mengabdikan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Tunjukkan kasih kita kepada orang lain. Dan kemudian ayat yang ketiga katakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dalam segala sesuatu saudara harus menjaga kesatuan, saudara harus menjaga damai, saudara harus menjaga sejahtera, saudara juga harus belajar untuk benar-benar hidup mengutamakan orang lain. Dan bersatu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya saudara-saudara, ciri orang yang hidup baru adalah orang itu selalu belajar untuk menjaga kesatuan. Kadang-kadang pendapat kita, mungkin kita berpikir, wah pendapat kita itu yang terbaik, yang lain harus ikut. Tidak. Orang yang hidup baru itu adalah selalu menjunjung tinggi kesatuan. Saudara, ada satu perkataan seperti begini. Hidup lama itu sendiri merupakan kondisi bahwa manusia itu sebelum hidup dalam Kristus atau tanpa Kristus. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang masih hidupnya itu tidak menggambarkan tadi, maka kemungkinan besar Kristus belum hidup di dalam hidupnya. Tetapi hidup baru itu adalah hidup bersama dan dengan Kristus. Pada waktu kita membuat keputusan-keputusan di dalam hidup kita, pada waktu kita membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu libatkan Yesus di dalam kehidupan saudara. Dan saudara, apa maksud dari tujuan hidup yang baru? Orang yang hidup baru di dalam Tuhan, orang itu akan hidup dekat dengan Tuhan. Tujuannya adalah apa? Supaya orang itu bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya gini, kalau orang itu terus hidup baru, hidup sesuai dengan protokol kehidupan yang baru, sesuai dengan firman Tuhan, maka orang itu hidupnya akan senantiasa mengalami anugerah daripada Tuhan, mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Makanya di dalam kitab Ratapan seringkali dikatakan bahwasanya ketika orang itu dekat dengan Tuhan, orang itu akan mengalami sungguh kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidupnya. Selalu baru rahmat Tuhan itu tiap pagi. Kalau saudara hidup baru dekat dengan Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan Yesus, maka saudara belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu tersedia setiap hari di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Kalau saudara benar-benar belajar untuk hidup baru, maka saudara akan bertumbuh pengenalan saudara kepada Tuhan. Ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, tapi ketika menghadapi masalah, dengan gampang meninggalkan iman percayanya. Orang itu belum mengalami hidup baru. Orang itu belum mengalami pertumbuhan pengenalan kepada Tuhan. Pada waktu saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara dapat melihat, bahkan kemudian ketika saudara merenungkan itu, saudara mungkin bisa meneteskan air mata, saudara kemudian bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh bahwasanya kasih karunia Tuhan yang sudah saudara berikan kepada saudara, itu sungguh luar biasa besarnya.
Saudara, hitunglah berkat Tuhan. Belajarlah menghitung berkat Tuhan. Belajarlah menghitung kemurahan Tuhan yang sudah berikan kepada saudara. Paling tidak setiap pagi saudara kemudian hitung. Waduh, bangun tidur saja saudara sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Nafas hidup. Puji Tuhan, saya masih bisa bernafas. Ada amin? Wah, saya masih bisa bangun. Saya masih bisa menghirup udara ini. Dan ketika saudara bisa sarapan pagi, puji Tuhan, saudara masih bisa merasakan sarapan pagi. Ketika saudara bekerja, puji Tuhan, saudara masih bisa menikmati dan hidup bekerja. Saudara bisa, waktu saudara menikmati apa yang saudara alami, jalani, itu adalah bukti kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan. Orang yang sudah hidup baru, belajar hidup baru, orang itu kemudian pekah, ternyata dia bisa hidup ini, itu hanyalah kemurahan Tuhan. Kalau orang itu masih belum hidup baru, orang itu tidak akan pernah mengucap syukur. Tidak akan pernah melihat bahwasanya hidupnya sekarang itu adalah oleh karena pertolongan Tuhan. Orang masih hidup dalam hidup yang lama selalu mengatakan ini karena hasil kerjaku, ini adalah hasil aku, ini adalah apa yang aku lakukan. Tapi orang yang hidup baru, dia melihat semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Hidup baru berarti mengalami kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ini ciri orang yang sudah mengalami kehidupan yang baru itu adalah ada kebenaran di dalam dirinya. Yang dijunjung tinggi adalah kebenaran. Dan salah satu yang nampak itu adalah hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Walaupun dia mungkin gak punya apa-apa, tapi dia masih punya damai sejahtera. Ada amin? Saudara mungkin hari ini, waduh di dompet gak ada uang yang mungkin jutaan gak apa-apa, tapi yang penting ada damai sejahtera. Ada orang yang punya segala sesuatunya, tapi kalau gak damai sejahtera, ya nolongso. Lebih baik saudara punya damai sejahtera. Dan salah satu ciri orang yang hidup baru, hidup di dalam Kristus adalah dia punya damai sejahtera. Dan dia punya sukacita. Beri senyum samping kanan, samping kiri. Mungkin saudara sedang ada di rumah, beri senyum dengan keluarga saudara. Senyuman itu sebenarnya harta yang sangat luar biasa. Saudara, yang penting saudara punya sukacita. Orang yang hidup baru itu penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus, Roh Allah di dalam dirinya. Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam dirinya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Walaupun mungkin dia ada dalam pergumulan yang berat, karena ada Roh Allah ada dalam dirinya, pergumulan yang berat itu tidak menghilangkan sukacitanya, tidak menghilangkan damai sejahteranya, tidak menghilangkan kebenaran. Walaupun mungkin dia dihadapkan pada situasi-situasi sulit yang kemudian harus mengorbankan imannya, orang yang hidup baru tidak akan mengorbankan kebenaran Tuhan bagi hal-hal yang sementara. Seorang penulis buku mengatakan seperti ini, namanya Louis Pallo. Dengan demikian, orang lain dapat menilai kalau seorang telah mengalami hidup baru jika ada perubahan sikap seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi gampang, orang itu hidup baru, perilakunya dari tidak baik menjadi baik. Hidupnya yang dulu tidak baik menjadi baik. Saya yakin dan percaya orang yang hidup baru itu adalah ekonominya yang dulu tidak baik menjadi baik. Ekonomi itu bergantung. Ada orang yang hidup dengan pemasukan 100 juta tapi enggak cukup. Tapi ada orang yang banyak dengan pemasukan 1 juta aja sudah cukup. Bergantung. Kenapa? Kalau hidup yang baru, apapun yang ada, apapun berkat, apapun yang kita miliki pada saat ini, orang yang hidup baru tidak dipengaruhi apa yang dia miliki. Kenapa? Ada Roh Kudus. Salah satu ciri orang yang hidup baru adalah dia tidak pernah memikirkan apa yang tidak dia punyai, tapi dia selalu mengucap syukur untuk apa yang dia sudah punyai. Ada amin. Saudara,
Jangan memikirkan terlalu banyak apa yang saudara tidak punyai. Tapi ketika saudara memikirkan apa yang saudara sudah punyai hari ini, saudara dapat bersyukur, saudara dapat melihat betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Marilah pada saat ini saudara-saudara, saya rindu sama seperti di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau pemerintah mau menghimbau untuk kita bisa hidup new normal, tetapi Alkitab juga katakan, mari kita hidup dalam satu kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu dengan digambarkan hasil dari kehidupan yang baru itu adalah saudara mengalami kebenaran, saudara mengalami damai sejahtera, saudara mengalami sukacita oleh Roh Kudus. Sebenarnya gambaran hidup yang baru itu digambarkan juga dalam proses kehidupan saya dan saudara. Sama seperti seekor ulat. Ulat menjadi kupu-kupu itu mengalami metamorfosis. Bagaimana ulat yang buruk rupa? Wah, buruk. Saya yakin tidak ada yang suka kalau pegang ulat. Jijik. Wah. Tapi ketika dia mengalami proses yang sedemikian rupa, jadi ulat kemudian menjadi kepompong. Yang dulu dia pekerjaannya ulat itu seekor ulat setiap hari, setiap detik makan. Dan kemudian ketika dia menjadi kepompong, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa makan, dia hanya hidup dalam satu tempat itu saja. Tapi kemudian satu masa kemudian kepompong itu robek. Awalnya yang ada di kepompong itu ulat. Ketika dirobek kepompong itu yang muncul adalah kupu-kupu. Ulat orang jijik untuk memegangnya. Ketika kupu-kupu menjadi kupu-kupu, orang mengagumi betapa indahnya. Tapi ulat menjadi kupu-kupu itu mengalami proses yang namanya metamorfosis yang sebenarnya tidak mudah. Hidup kita juga seperti begitu. Mungkin ketika kita hidup lama untuk menjadi satu kehidupan yang baru itu memang tidak mudah mengalami proses. Tetapi ketika kita benar-benar menghargai proses, menikmati proses itu, saudara harapkanlah bahwa hasil akhir itu, pasti hasil akhir itu adalah kehidupan yang lebih baik. Amin. Kalau saudara sedang mengalami proses pada saat ini. Bagaimana saudara hidup di dalam Kristus, kok begitu susah, kok begitu menghadapi tantangan, kok begitu gak enak. Lebih baik saya kembali dalam kehidupan yang lama, kebiasaan yang lama. Saya mau katakan stop saudara-saudara, tetaplah jalanilah proses itu. Karena saya yakin bahwasanya ketika kita benar-benar akan bertahan dalam proses ini, kita akan melihat hidup yang baru itu adalah satu kehidupan yang lebih baik. Sama seperti kupu-kupu. Setiap orang melihat kupu-kupu itu, wah indahnya. Apalagi kupu-kupu itu, sayapnya ada berbagai macam karakter atau lukisan atau gambaran-gambaran. Orang akhirnya banyak banyak sangat diberkati dengan itu. Saya yakin saudara, kalau saudara benar-benar menikmati proses itu, bertahan dalam proses itu, dan ketika saudara memasuki satu kehidupan baru dan mengikuti protokol dalam kehidupan yang baru, saudara melihat hidup saudara nanti juga akan dapat menjadi berkat bagi orang lain yang melihatnya. Kiranya Tuhan akan memberkati. Mari kita tunduk kepala pada saat ini. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, katakan ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan.
ya Tuhan, kami perlu Engkau membentuk hati kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan menjamah hidup kami ya Tuhan. Perlu Engkau Tuhan. Kasih di dalam Tuhan, satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus menghasilkan satu kehidupan yang lebih baik. Biarlah pagi hari ini kita membuka hati kita. Tuhan, jamahlah hatiku, jamahlah hidupku ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang mengerti hidup kami ya Tuhan. Mungkin kami masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama, kehidupan yang lama. Tapi pagi hari ini Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Untuk kami belajar ya Tuhan, hidup yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru ya Tuhan. Mari Tuhan, mari Yesus pada saat ini, mari Roh Kudus jamah hati kami, hidup kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami merindukan Roh-Mu menjamah kami ya Tuhan. Kami ingin Tuhan menikmati satu kehidupan yang baru. Hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam ketaatan daripada-Mu, hidup penuh damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Kami Tuhan menyadari hidup kami di dunia ini hanya sementara. Dan dunia tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Tetapi ketika kami percaya, ketika kami menjadi ciptaan baru, ketika kami hidup di dalam Engkau, Engkau menjanjikan kehidupan yang lebih baik ya Tuhan. Peganglah hidup kami ya Tuhan. Peganglah iman percaya kami ya Yesus. Oleh sebab itu jamah hidup kami, jamah hati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Ini menjadi harapan kami. Jamah hati kami ya Tuhan. Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan.
Amin, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan, kiranya Engkau terus berbicara di dalam hati dan hidup kami. Dan kiranya kami ajar kami untuk kami hidup di dalam Engkau. Dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam Engkau. Ajar kami hidup tertib di dalam Engkau. Dan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari pada saat ini kita akan menyiapkan persembahan kita yang terbaik. Nanti persembahan dijalankan, nanti saya minta Angelin untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah memberi. Haleluya, amin. Aku diberkati. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Si Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa mengirimkan atau mentransfer dari persembahan atau persepuluhan Bapak Ibu di nomor rekening di bawah ini. Ya, di bawah ini. Jam-jam ibadah masih tetap online. Ya, dukung doa supaya mungkin bulan Juli kita bisa mengadakan satu ibadah. Tapi dalam protokol kesehatan new normal itu, dan kiranya Tuhan terus akan memberkati, masih tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani, anak-anak sekolah minggu yang sudah melayani, segala sesuatunya Tuhan memberkati. Mari kita akan menutup ibadah ini, mari kita akan, saya undang untuk kita bangkit berdiri pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh
Berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami pada saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan kami, yang mengalami pergumulan Tuhan memberikan kemenangan. Dan kami yakin Tuhan beserta kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan menudungi kami dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, memberkati pendidikan kami, masa depan kami ya Tuhan. Engkau bertanggung jawab dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Tuhan menyertai kami karena Engkau Immanuel. Oleh karena itu, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.